Sampai mati ku memilih pergi, menghancurkan hati. Aku akan beri sampai hati aku rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Malaysia hadir. Civic Vitek, waalaikumsalam. Rezeki anak soleh, waalaikumsalam. Zaki, waalaikumsalam. Gregorius Agus Nugroho, waalaikumsalam. Sugeng Injing Mas, mugi paling sehat, mugi hari ini. Waalaikumsalam. Serem enggak lah, agak silau. Haji, waalaikumsalam. Tegal hadir Mas, selalu. Amin, amin, amin. Ini udah pakai kacamata hitam. PM kacamatanya, lihat tuh mereknya tuh, enak aja lu PM. Waalaikumsalam Palembang. Pantai Nampu, Wonogiri. Emang ada ya? Baru denger aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ragil, ois. Kacamatanya beneran Mas, beneran ini. Lu kira kayak kemarin. Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Jombang. Kamu bukan Rian Jombang kan? Mau tanya gimana tanggapannya sama tiket online Mas Bos, yang hotel-hotel pada rugi gara-gara ikut tiket online. Alhamdulillah kita enggak. Kalian tahu nggak sih, sampai tuh yang punya tiket online-nya Haryanto itu, si Redbus itu, si Danan, sampai heran loh dia ngeliat, Mas, konsep bisnis pakai bahasa India, pakai bahasa Inggris, ditranslate ke bahasa Indonesia, tanyain ke aku sama ininya. Konsep bisnis seperti apa yang Mas Rian lakukan sebenarnya gitu. Kok bisa penumpang batalin tiket hari H, kok uangnya suruh kembalikan full gitu. Ya emang dari awal gue nggak anggap itu rezeki gue gitu. Ngapain juga harus mempersulit orang yang emang nggak bisa berangkat. Mau dia alasan apa, udahlah, balikin aja uangnya full. Kaget dia. Di tempat-tempat lain kan nggak bisa. Klaim biasanya ada potongan, ada apa. Kalau di Haryanto itu kan kalian ngembalin tiket, refundnya kan 100%. Yang punya Redbus itu sampai heran karena menurut dia baru dia keliling dunia kemana-mana, semua pengusaha bis, semua pengusaha transportasi, baru ketemu orang kayak gue, cuman gue doang. Ya buat apa gue mempersulit penumpang gue. Ada orang ketemu gue di terminal pengen pulang kampung gak punya duit aja gue gratisin. Masa ya balikin duit gak bisa. Waalaikumsalam. Arya Cruel titip dulu ya, sampai ntar bisa tak bagusin. Sementara seadanya dulu, emang jalur tarikan soalnya. Sampun akan HM masa betul. Iya, yang punya Redbus itu sampai nanya sama gue kayak gitu. Givari, ajak ke sini si Arkan, ajak ke Solo, ajak naik batas. Turun bawen wis tak suruh jemput sama bocah sama orang. Priok aman Mas Rian, bos aman dong Priok. Harus aman Priok. Haryanto di mana sih nggak aman? Aku dulu waktu masuk Klatenan, Jogja, Prambanan itu ya digituin sama orang. Mas di sini kalau nggak pakai sistem pengawal bla bla bla, ntar kacanya dipecahin, mobilnya kalau ada apa-apa gimana gitu.
Aku jawabanku ya simpel. Nggak apa-apa mas kalau pengen nyolek-nyolek Haryanto, dicoba aja. Cuma ngomong gitu aja. Tambah lagi Mas Rian Armada yang juga bilang belum lah. Itu masih jalur tarikan aja. Aku nggak fokusin di sana, masih aku biarin liar itu. Belum tak pikirin. Opa Eri Bling gimana Bling? Lancar. Klaten Ceper. Aku dulu waktu punya fitnessan itu beli besi-besinya dari situ, beban-bebannya aku beli dari Ceper itu. Klaten. Agen Bitung coba telepon aja nomornya. Kacamatanya asli apa filter? Asli lu. Lihat lu ada mereknya Tuh ada mereknya tuh. Ya mahal tuh mereknya. Prodadi kedepannya bukan kembali dipegang Mas Rian. Mau gua pegang. Kembali emang dari awal nggak pernah gua pegang. Makasih Mas sudah buka jalur Sukabumi. Sama-sama. Urusan sama Haryanto itu yang penting sabar kok. Karena growth kita itu ngikutin market. Assalamualaikum Mas Rian, mau tanya kunci utama pengusaha sukses itu gimana ya? Makasih. Itu ada udah tak posting, tak pin. Sampai nanti kurang kopi ada, kopinya masih panas. Mas buka jalur Tulungagung nggak bisa kalau itu, maaf. Masih ada Om Sugiono. Om Sugiono. Masih ada Om Sugio. Aku nggak masuk sana dulu. Andai kata kalau ada agen yang tidak mengembalikan uang 100% apabila ada pembatalan keberangkatan, apa ada sanksi Mas? Ada dong pasti. Ada. Kamu kalau nemuin hal-hal kayak gitu laporan ke kantor. Laporan ke VFB. Dari awal aku udah ngingetin ke mereka, balikin penumpang, balikin hari H, mau alasan apa kembalikan full. Jangan pernah kamu makan sesuatu yang bukan hak kamu. Kopinya nggak ada Mas. Ada, masih panas. Assalamualaikum Mas Rian Sugeng Ginjing, salam saking Kudus. Waalaikumsalam. Aku pakai kacamata nggak apa-apa ya, agak silau. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ini, bukannya gaya-gayaan, enggak. Emang silau banget. Ayolah Pak, kapan ke alun-alun Caruban? Caruban itu ini ya, Ngawi ya. Pamit Mas, sekolah dulu, banyak tugas siswa yang harus selesaikan. Lah, emang udah pada masuk sekolah? Gue tadi pelan-pelan boy, nanyanya boy. Lari amat ini komen. Salam dari Kota Udang. Waalaikumsalam. HR bener Mas mau buka trayek Malang. Loh, kamu dari mana aja? Udah dari lama dong. Purwokerto banget pengen. Aku jadwalku bulan ini ke Bandung. Nah tuh baru aku ngomong udah ada Novan tuh. Mas Rian kapan ke Bandung? Insya Allah minggu-minggu ini. Berarti Mas Rian kalau minum kopi dulu harus dingin? Enggak lah, anget. Aku nggak bisa makan panas Mas. Soto aja aku nggak pernah makan. Juarang banget. Kalau nggak tak diemin dulu. Aku nggak bisa makan panas. Walaupun via online tetap dibalikin 100%. Iya kan tadi aku udah bilang itu yang tanya tuh Redbus gitu. Aplikasi aja 100% apalagi agen. Awalnya ngerti jadi usaha bis itu gimana ya Mas? Beli bisnya, urus izin-izinnya, siapin lapangannya, siapin krunya, jalan. Caruban Madiun wilayah dalam. Okupansi penumpang Murian sama Purwodadian lebih besar mana Mas? Kok akhirnya banyak PO baru masuk Purwodadi. Jangan tanya Purwodadi, aku nggak urus Purwodadi. Dan Purwodadi itu bukan market tujuan kita gitu. Di sana udah ada tuan rumahnya, Garuda Mas. Aku masih punya kode etik yang harus aku jaga sama keluarganya Pak Barowi. Andai kata aku pegang pun bukan untuk niat tak besarin gitu, enggak. Cuman pengen tak berbaikin yang ada aja.
Purwodadi itu besok. Ikut ke Bandung atuh AA. Oh pasti dong Gus. Nyimak Mas Ren dari rumah Bayi. Waalaikumsalam. Salamin sama Mbah ya. Mas Yogi Setiawan Susanto. Ki, Ki. Iki Yogi tuh. Ki salaman gue Mbah ya. Jangan live IG ku udah tak hapus. Mikir amat lu mau nonton apa kagak, emang gua nge-live buat lu. Malih. Kapan main ke Malang? Ya bulan depan persiapan pasti, mulai pematangan. Muhammad Khairun Nafa, jangan tanya ke aku, tanyakan ke grupnya PO sebelah aja. Di sini jangan ngomongin PO lain. Nyon Blocot Toyib. Nyon Jogger belum buka Nyon. Lu kapan balik? Mampir ke garasi Bangga lah Nyon, ajak tante-tantenya ke sini. Gue pengen foto-foto sama mereka gitu. Maksimal refund berapa hari juga lo. Kamu mau batalin 1 jam sebelum keberangkatan aja tak balikin utuh kok. Kamu lo mau berangkat, udah pengen naik bis, bisa udah dateng. Uangnya kamu kembalikan, tak kembaliin full. Rezeki itu nggak bakal ketukar. Gak usah gimana ya. Kamu ngoyo itu apa ya? Memaksakan sesuatu yang bukan hak kamu. Gak usah lah. Sering aku kalau lagi di terminal, Mas minta kembalikan, tiba-tiba ada keluarga sakit, bla bla bla. Padahal bisa udah datang, tinggal naik dong. Tak kembaliin full. Ngapain? Sejak awal bukan rezekiku berarti. Mas kalau paket naro motor di bagasi air bisa. Hubungin ini aja, hubungin krunya. Syarat jadi driver gimana? Benernya kalian yang bertanya syarat jadi driver ini kelihatan kalau kalian nggak pernah nyupir berarti sebelumnya ya. Nggak pernah jadi driver bis sebelumnya. Sama aja persyaratannya kok. SKCK, fotokopi KTP, SIM dan lain-lain. Aku juga bawa mak-mak rempo nggak ditawarin mampir Mas. Wah beda kelasnya kalau mak-mak lu. Lu bawa santri Pondok Putri. Lu bawa santri Pondok Putri nu. Bisa-bisa aja lu. Pengen banget sumpah naik air. Kalau belum bisa naik nggak apa-apa, didoain aja. Doain Pak Haji sehat terus, bisa nemenin kita terus. Itu aja. Aku nggak berharap kalian jadi penumpang HR. Kalian ada di sini nih, aku nggak pernah sedikit pun berharap kalau kalian itu semua penumpang Haryanto, nggak pernah. Yang ngasih rezeki ke aku Allah, bukan kalian. Jadi siapapun kalian yang ada di depanku nih saat ini 333 orang, kalian teman gabutku. Udah ngebantu aku banget buat ini, buat ngademin kepala biar nggak mikirin kerjaan terus. Mas Ria kalau lagi nanggapin Mania PO sebelah yang kemarin tuh di YouTube gimana? Apaan tuh? Mania PO sebelah? Apaan? Mania PO sebelah habis ngapain? Sampai kira-kira harus gue tanggapin. Lagi di mana Mas? Lagi di Solo Mas Arif Putra Java. Iya, lagi ada Givari. Barusan dia online. Tak suruh kesini, itu masih nonton orang kayaknya. Mas Oya udah bangun Mas. Dia mau bangun ntar, bos. Beda sama gua kuli lah. Iya dong, bawa santri putri, ya Allah Gus. Gua seumur 5 tahun gua di Ploso, masuk Pondok Putri cuma 2 kali. Itu juga nganterin weselan. Nemenin si Munib nganterin weselan. Pak Haji dulu dinas aktifnya Arhanut Mas. Infanteri. Infanteri ya bener. Bapak di bagian logistik. Sugeng Enjing Sulawesi, waalaikumsalam. Cilegon hadir Mas, waalaikumsalam.
Angkatan pagi dari Pasar Rebo tujuan Karanggede ada nggak mas? Coba tanya sama agen ya mas. Kenapa TV bis yang di tengah nggak dinyalain mas? Minta sama kernetnya, biasanya mereka ngirit aki. Bilang aja diingetin krunya mas, kalau ada yang kayak gitu. Aku juga suka marah kalau mereka nggak ya apa ya, nggak bisa melayani kalian dengan fasilitas yang ada. Tolong ditegur krunya, diingetin lah, jangan ditegur. Tegur urusanku ntar. Ingetin mas, tolong dong TV tengahnya buka. Gitu. Tanggapan Mas Rian tentang konten copy paste video live Mas Rian, apakah ada izin sama Mas Rian? Aku nggak bakal bisa nyegah kalian, juga nggak bakal bisa nggak ngasih izin. Aku cuman minta sama kalian kalau bisa jangan diupload. Karena percuma, aku mau ngelarang seperti apapun, kalian aku nggak mungkin tega ngelakuin apa-apa sama. Paling aku cuma bisa minta aja, jangan upload. Kadang aku suka keceplosan ngomong. Ntar kalau lagi ngomongin merek, lagi kembalinya ke aku. Tapi kalau kalian masih maksa ya silahkan monggo. Mania kompor supir untuk oleng demi sebuah konten. Waduh, jangan. Kalian jangan rusak citra transportasi. Kita semua ngebangun ini berdarah-darah loh. Assalamualaikum mas, Celeng hadir. Waalaikumsalam. TV tengah nggak pernah nyala mas, ya ntar kalau aku lapas lagi briefing kernet kupingnya tak jewerin semua ntar. Tapi itulah, kalian paling nggak coba aja, coba mas tolong dong TV tengahnya nyalain. Kadang mereka dianggap ganggu atau mungkin dianggap ngabisin setrum apa gimana, nggak ngerti. Tapi tolong diingetin aja, kalau yang diingetin kok nggak mau, kamu laporan. Tapi ntar next briefing gue ingetin semua mereka. Mas aku tanya apa tanggapan Mas Rian tentang avatar di beranda FB. Penting banget gitu, gue harus nanggapin begituan ya Bling. Gila receh amat hidup gue Bling. Jarang ditonton juga rata-rata kecuali wisata. Ditonton nggak ditonton, aku bikin dan aku pasang itu buat ngelayanin penumpangku. Jadi harusnya para kru menghargai hal itu. Aku bikin itu bukan buat pajangan, tapi emang buat dinikmatin sama penumpang. Mas boleh main ke garasi, pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Rian dan Pak Haji. Monggo silahkan. Apakah Mr. Gaplek KHR Mas? Enggak, kamu isu dari mana? Ciledug ada rencana buka garasi sendiri enggak? Okupansi penumpang HR, alhamdulillah aku udah mulai kembali 90% operasional. Sekarang rata-rata jalan sesepi-sepinya masih 120-an lebih. Paling masih sisa nutup sekitar 12 jalur. Jarang ditonton TV tengah. Aku udah bilang, nggak peduli mau jarang ditonton apa enggak. Itu bukan pajangan, bukan variasi. Jadi emang fungsinya dibuka buat ditonton ya ditonton, nyalain aja. Soal penumpang mau nonton apa enggak, ya itu terserah. Sama kayak kita ngasih snack. Banyak penumpang yang nggak makan itu snack. Tapi kan yang penting ada. Nanti. Kadang kalau aku lihat ya, udah sering lihat kejadian di lapangan. Ada orang batalin tiket, agennya sampai marah-marah, udah gitu uangnya gak dikembaliin full. Itu kalau agen gue tendang bener kayak gini. Bandung kapan penambahan armada? Insya Allah tahun depan. Makanya aku minggu-minggu ini mau ke Bandung. Aku mau persiapan. Soalnya aku ke depannya masih ada program buat Bandung. Ya lumayan lah. Mas gimana cara menaklukkan? Nggak perlu ditaklukin, dimengerti. Cowok kan sukanya dimengerti kan, iya nggak? Aku mimpin kru ribuan. Gimana cara naklukinnya? Aku nggak perlu naklukin mereka. Aku cukup mengerti kebutuhan mereka, mengerti keinginan mereka. Karena cowok kan pada dasarnya pengen dimengerti doang.
HR ada driver atau kru dari kota Tegal nggak mas? Ada. Susah mas ke toiletnya kalau TV tengah dibuka, ya nunduk lah. Ada TV kok kamu tabrak. Banyak. Kru HR tuh dari mana-mana. Dari Kalimantan ada. Duh mas Rian susu bujuku masak karo lihat live-nya mas Rian. Istrimu masak sambil ngeliatin aku, ya Allah, salamin buat dia ya. Sampean nggak usah. Istrinya sampean aja tolong salamin. Pernah debat sampai kru sampai mau berantem nggak mas? Nggak pernah kru kok debat sama aku. Aku banting kru aja pernah. Nggak pernah ada kru yang debat. Karena bukan fungsi mereka debat aku. Aku kalau ngomong itu satu arah. Kalau aku lagi ngobrol sama mereka sambil ngopi, silakan. Bahasanya bukan debat, tapi komunikasi. Tapi kalau aku lagi ngasih komando, ya mereka satu arah, ngedengerin, ngejalanin. Beda jadi. Dharma Budi Sampurna, iya. Namanya orang kerja itu kan nggak mungkin dapat rezeki terus. Kadang ada hari-hari sepi, bis jalan isi cuma orang 6, orang 8. Tapi dari baratnya mungkin lebih okupansinya, gitu juga sering. Ya rezeki udah ada yang ngatur. Tetap Arianto nggak pernah gabung-gabungin penumpang. Bisku isi orang satu aja jalan. Tenang aja, Pak Haji nggak butuh duit, santai. Mas Rian minta pendapat tentang usahaku yang kemarin ada ancaman pembunuhan dari tetanggaku sendiri. Kalau kamu sabar ya doain aja dia supaya dapat hidayah. Kalau misalnya kamu nggak sabar, daripada kamu ngelawan, laporin aja ke polsek terdekat. Karena ancaman pembunuhan itu udah ada pasalnya sendiri. Tapi kalau aku tipikal orang yang cuek sih mas. Orang ngomong kayak gimana biarin aja. Kita strike sama usaha kita aja. Kamu jualan misalnya punya warung, ya udah urusin aja warungmu. Gimana caranya warungmu bisa menghasilkan, bisa melayani pelanggan-pelanggan kamu dengan baik. Nggak usah, orang kalau lagi berbisnis nih, kalau lagi kerja, itu pasang kacamata kuda. Jangan sekali-sekali kamu jadikan toko orang lain lah, warung orang lain sebagai bahan patokan tujuan kamu, itu jangan. Cukup fokus ke usaha kamu sendiri aja, biar hati kamu nggak kemerungsung kalau kerja. Kalau kamu kemerungsung, ntar hawanya panas pasti, nggak akan berjalan baik. Kapan-kapan bikin konten yang semua supir dan karena kasih wejangan mas Rian rame-rame mas ada yang dicewer. Was, enggak lah. Aku biasanya kalau kayak gitu nggak pernah tak bikin mas. Jadi emang nggak pernah tak bikin konten. Paling kalau aku lagi briefing tiba-tiba si Wakijo apa siapa gitu apa Yoyo nyuting dari belakang atau mungkin apa gitu. Kayak kan ada di YouTube beberapa kan. Tapi kalau aku sendiri sengaja buat bikin konten enggak lah. Itu ngerusak ketulusanku sama mereka nanti. Ini live-nya HP ditaruh di tripod gitu. Iya dong, bos. Gua kan kemajuan zaman. Udah pakai tripod sekarang. Kalau dulu gua cantelin di asbak. Mas kenapa kau pakai kacamata? Agak silau tuh loh. Kamu lihat tuh. Oh, udah terang banget tuh. Silau. Makanya aku nih usaha, nggak pernah yang namanya mas ada PO ini masuk jalur udah 18 tahun yang namanya PO masuk ke jalurnya Haryanto itu udah 18 tahun masuk keluar ada hilang ada tenggelam hilang. Jadi dan nggak pernah satu kali pun selama 18 tahun itu aku mikir waduh si A nih masuk sini, waduh si B nih masuk sini, alah nggak pernah. Ngapain gitu. Rezeki udah ada yang ngatur. Kalau kamu khawatir berarti kamu nggak percaya sama Allah. Dan niatmu usaha buat apa? Nggak tahu ya. Mungkin kalau orang usahanya dari awal pengen memperkaya diri atau lain-lain, mungkin selalu merasa tersaingi,
selalu merasa khawatir. Haryanto nggak pernah. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang membuat kita besar sampai detik ini. Dulu ada konten YouTube Mas Rian pas ada mau peremajaan bis ada. Oh iya, supir-supir baru, kru-kru yang dapat batangan bis-bis baru itu ada 2 syarat. Untuk ke divisinya di Agus itu setoran uang yatim 1 juta, 1 kru. Untuk divisiku mereka harus pasang lampu strobo, lampu kolong lah minimal. Itu syarat memang. Di sini nggak ada borak soalnya. Kalau kamu di PO lain, tak kasih tahu kamu. Di PO lain apa aja lah. Mau megang bis baru bayar biasa kamu 3 juta, 5 juta. Di Haryanto enggak. Pakai HP apa Mas Rian kok jernih kamera? Us mahal ini loh. Us kreditannya baru lunas kemarin loh. Mas kalau ke Bandung bilang-bilang insya Allah. Pokoknya pasang kacamata kuda mulai sekarang dan percaya sama. Iya harus lah. Fokus aja ngelayanin pelanggan-pelanggan kamu, konsumen-konsumen kamu. Perbaiki lagi pelayanan kamu. Perbaiki apa yang kurang dari toko kamu, isi. Perlu kamu cat ulang ya cat ulang. Perlu kamu dekor. Udah itu aja mas. Jangan pernah sekali-sekali kamu mikirin perusahaan usahanya orang lain. Jangan pernah sekali-sekali. Percayalah sama aku. Ntar hati kamu kemerungsung pasti. Kalau kamu udah kemerungsung, pikiran kamu nggak bisa bersih. Pasti panas terus. Dia kelihatan lebih rame dikit, kamu udah bingung. Ya kan? Ngapain? Nggak usah. Traveling, Dev. Chris, Chris. Wah, pagi-pagi mau sultan apaan sih Chris? Berarti saya nggak bayar ya mas dari apanya? Mas apakah pesan via Redbus ke Navi? Bahasanya bukan fee dong. Redbus kan nyari untung juga. Tapi seenggaknya kan dia memberikan kemudahan. Kamu bisa pesan dari rumah, nggak perlu ke agen kan. Tapi ya ada harganya. Biasanya agak sedikit lebih mahal. Nggak masalah. Zaman sekarang kok. Selisih 5.000, 10.000 paling. Sampai nanti kayak toko sebelah penumpang rame dikit bingung ya segitu itu orang kalau imannya kurang kayak gitu tuh beli apa-apa selalu dikaitkan dengan hal-hal kayak gitu. Kenapa sih apa mereka nggak doa buat apa? Orang itu ya, tak kasih tahu kalian. Kalau imannya kurang, nggak punya duit sambat, penumpang sepi sambat, yes, ibaratnya hasil dagangan sepi sambat. Ntar kalau banyak duit dikit, bingung tuh. Orang kalau imannya kurang begitu, nggak tahu kurang apa nggak punya. Kalau punya lagi megang duit banyak dikit, udah bingung. Dipakai buat mabuk, dipakai buat beli apa. Barang-barangnya nggak berfaedah. Tuh, habis lagi makanya. Karena apa? Hidupnya nggak berkah. Bahkan sampai sekarang nih yang namanya kru masih ada kayak gitu sering. Tapi aku setiap ketemu tak ingetin selalu. Mereka ada rezeki banyak dikit lebih, udah bingung udah. Yang minum lah, yang ke karaokean lah, yang apa lah, itulah orang ciri-ciri orang yang imannya kurang tuh kayak gitu. Padahal Allah ketika ngasih dia rezeki lebih banyak itu Allah lagi ngetes ibaratnya. Ini duit mau lu pakai apa? Aku udah sering bilang ke kalian, yang namanya bersyukur itu bukan ngomong alhamdulillah rezeki gue banyak, alhamdulillah dagangan gue rame. Itu bukan bersyukur. Kalian mengucapkan kalimat syukur, bukan bersyukur. Yang namanya bersyukur itu menggunakan sesuatu, mendapat yang apa yang kita dapatkan atau kita miliki untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Kalau mereka pakai mabuk-mabukan, emangnya Allah ridho? Iya kan? Waalaikumsalam. Sorry. Jadi nggak kebaca kan? Waalaikumsalam. Mas Rian salam dari Ungaran. Dengar-dengar geriam lampa dibeli sama orang Ungaran. Ya terus kenapa?
Yang pakai buat live ini emang bening banget ya? Enggak, ini pakai HP kerjaku. Aku cuma punya satu HP aja. Di Mas Andika jangan spam. Orang udah dibeli udah lama, anak-anak udah tahu. Aku ya udah pernah bilang. Hei, jangan spam. Cek harga kacamata. Berapa harga kacamataku, Gus? Mas Busarianto boleh bawa burung nggak? Saya 3 PP sekali. Boleh biasanya. Biasanya mau apalagi Madura itu. Ayam, burung semua masuk bis. Ganteng ya Mas foto Abah Haji di belakang. Sengaja aku nge-live di sini. Kamu tak liatin foto Bapak biar kamu ngerasain adem gitu. Karena aku dari tadi ngeliat kalian tuh beneran ngeliatin Bapak. Aku ngeliatin Bapak senyum tuh hatiku plong gitu. Semua masalahku kayaknya hilang. Senyumnya Bapak tuh bisa mencairkan segala macam hal. Aku kalau lagi pusing, lagi kepentok kerjaan, mikir galas, gabut lah pokoknya, gimana lah. Itu kalau ketemu Bapak tuh adem. Gak sebut judul HP-nya Mas. Ini Samsung S10, kalian udah tahu. Kalau bawa burung ditaruh mana Mas? Di dalam apa di bagasi? Biasanya kalau orang Madura ya maaf, bukannya ini, ditaruh di atas biasanya. Itu burung-burung pribadi loh maksudnya. Kalau enggak taruh bagasi juga ada. Bukan burung paketan yang kamu buat dagangan. Kan nggak di endorse Mas, apa tuh? Mas mau tanya, sering nemenin Mas Rian biasanya pakai kopiah. Nah itu Gus Ibnu itu, sahabat. Alhamdulillah walau 3 kali dapat ancaman dan cobaan, usahaku lancar tanpa hambatan. Kalau kamu nggak mengindahkan hal-hal seperti itu, fokus semakin mendekatkan diri sama Allah, minta sama Allah, kamu perbaiki usaha kamu, fokus sama usaha kamu sendiri, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Malah Allah malah ngasih kamu rezeki yang atau nikmat yang lebih. Perusahaan ini tak kasih tahu kamu, diintimidasi itu nggak cuma sama ecek-ecek. Dari yang paling coro, paling kelas bawah ibaratnya sampai yang paling kelas atas. Banyak tekanan-tekanan sama perusahaan ini. Bapak lihat nggak pernah ngeluh. Santai aja. Kita diintimidasi dari segala macam hal. Tapi Allah selalu ngasih kita jalan. Kita semakin ditekan malah semakin besar. Itu kan bukti. Bukti kalau Allah itu ridho dengan sikap kita. Kangen sama Om Kali, jalan tuh. Emang ada S12? Norak lo. S20. Enggak, ini HP itu cuma salah satu privilege aja. Aku nih HP nyicil sendiri lu, jangan salah. Beli sendiri. Aku nggak pernah minta sama bapak. Dulu dibeliin pas S8 sih. Aku emang tiap tahun pasti ganti biasanya. Kalau habis lebaran, cuman karena tahun ini tuh corona, jatahnya ganti S20 jadi nggak ganti. Lah malu mau minta sama bapak. Amin, amin, amin. Ini dari lebaran tahun kemarin kan ini S10. Aku tuh ya itu, tiap 1 tahun sekali, tiap habis ngurusin puter balikan lebaran biasanya ganti HP. Itu aja. Pasti S Samsung terus. Nggak tahu padahal nggak di endorse. S8, dari S7, S8, S9, S10. Ini jatahnya tahun ini ganti S20 tapi gara-gara ada corona jadi nggak jadi. Kalau beli S20 yang 10 kasih saya dong Mas. Ya enggak lah beli.
Ini terlalu, ini buat lu Bling, terlalu berlebihan. Lu cocoknya kan pakai HP yang poliponik itu Bling. Gak beli iPhone aja mas, iPhone gak bisa pakai aku. Biasanya bekasnya HP ku tuh selalu dibeli sama anak-anak HM. Dari S7, S8, S9 dibeli sama anak-anak HM. Mas bekasnya aku ngalap berkahnya katanya. Dulu yang 9 terakhir dibeli sama Rengga gitu. Malah berkahnya dipakai kerja Mas Rian setahun itu. Om Bling es degan aja. Beliin poliponik kayak lu buat kerja, lu bakal apaan coba mainan begituan. Blue sapirnya Mas pamerkan sedikit. Apain? Saya tunggu Mas XHP Mas Rian. Kemarin nemu 2 channel YouTube yang ngerekam aksi banter-banteran dikasih judul Driver X on Fire. Ternyata itu HR udah tak tegur karena kesannya ngomporin driver tersebut Mas. Oh bener Mas, saya yang lakuin. Apa sih, nggak ada. Aku nggak ngurusin yang begituan Mas. Aku tugasku cuma ngingetin aja. Aku nggak bisa nyegah, nggak bisa ngelarang. Aku ngelarang juga percuma kan. Kalian bukan anakku, bukan apa-apa. Paling aku sifatnya kan hanya bisa ngasih saran. Sebaiknya hal-hal yang nggak pantas untuk dilakukan itu jangan dilakukan. Bis itu nggak usah ngeliat harga bisnya deh. Minimal kamu berpikir nyawa penumpang yang ada di dalamnya. Kalau bis luka masih bisa dibenerin, kamu bawa ke tukang genteng sehari 2 hari jadi. Parah-parahnya seminggu 2 minggu jadi. Tapi nyawa penumpangnya gimana? Kan kasihan. Janganlah. Ini HM berapa ini ya? Baru masuk ini. Walau Bogor lagi zona merah. Iya itu Bogor kok ada-ada aja sih. Ada segala jam malam segala. Aneh-aneh. Mas besok kalau HP-nya mau dijual diumumin di grup ya. Kenapa tak lelang ya? Terus hasilnya aku bagi-bagiin ke. Boleh juga tuh. Di channel PSP kah, apa itu PSP? Bima Gus Prianto, walau Bogor lagi zona merah. Iya. Itu Bogor ada jam malam ngapain sih? Bupatinya aneh-aneh aja. Orang udah pada empet, pada muak sama corona, masih ya ributin corona ya. Gue kira udah nggak ada loh. Ternyata masih ada aja orang yang parno. Mas dapat salam dari Gogon Jeta. Gogon itu ikut aku dari kecil, dia tau gak lo? Dari umurnya masih belasan mungkin, masih belia dia. Udah berapa tahun dia ikut aku. Dari bujangan sampai akhirnya laku. Susah lo anak itu lakunya dulu. Ada laku, sekarang udah punya anak alhamdulillah. Salamin buat dia. Mas kaos gitu dong emosi, masih ada. Telepon Prada, nomor telepon semalam ada sih, aku udah share. Ntar aku share lagi nih. Mas lelang HP nanti di live guys. Kayak apa aja. Nggak tahu, ntar gampang. Sampai nanti. Aku tuh sampai pernah nelpon, bayangin dalam posisi kerja lagi nelpon itu makser gitu ketiduran, pernah HP jatuh plek, tapi aku masih berdiri utuh, makser gitu doang, itu pernah. Sampai segitunya, berdiri aja bisa tiduran aku. Alhamdulillah Cibinong aman mas. Iya padahal Depok sama Cibinong cuman kepleset nyampe ya. Di Malang nggak ada jam malam, ada jam 9 warung-warung terakhir boleh buka kayaknya kalau di Malang. Kemarin aku pas lagi di Malang di situ. Di desa saya ada positif 1. Alah, aku udah nggak percaya begitu-begituan mas. Nggak nyoba pakai vapor mas. Mas orang ngerokok itu kayak orang ini. Kayak orang apa ya, nggak bisa dicoba-coba rokok itu.
Mungkin kalau bukan perokok bisa dia ganti-ganti atau apa, tapi kalau udah ada adiktif begini udah enggak. Menurut Mas Rian di perusahaan lain ada nggak Mas yang masih menggunakan jimat atau pelaris penumpang? Ada lah, Pak Haji Arianto itu, jimatnya, pelarisnya banyak itu, tuyulnya aja ribuan. Tuyulnya banyak ribuan, jimatnya siapa tuh? Bling tuh jimatnya, pelarisnya tuh. Tuyulnya yatim-yatim itu. Itu jadi penarik rezekinya bapak ya. RB ya Mas kacamata, iya Riben. Aku dari dulu sukanya pakai Riben. Oh iya, pelarisnya sholawat, jimatnya si Bling tuh, cilok. Ntar tuyulnya yatim-yatim itu. Soalnya dulu sering kan digosipin sama orang-orang zaman di kampung lah masih itu. Haji Arianto bla 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 bla, tuyulnya banyak bla bla bla. Terus bapak nyeletuk kayak, iyalah tuyul gue banyak ribuan dia. Tuh tiap malam suruh dikumpulin. Bisnya Haryanto ada 260-an. Lagi nunggu apa Mas? Gak ngopi. Ini lagi ngopi. Kamu mau ikut ngopi? Makasih banyak loh buat ngirimin aku kopi selama ini. Stok kopinya di rumah buat 2 bulan tak pakai 10 gelas sehari masih gak habis tuh kayaknya. Muhammad Ihsan Abdullah, waalaikumsalam. Amin, amin, makasih banyak. Tapi sama ya, sama kacamata yang difilter semalam ya. AP-nya insya Allah nanti November. Ihsan Maulana banyak, kapan-kapan. Aku udah pernah cerita sama kalian belum sih? Dulu pernah ada kejadian kayak gini. Aku sekitar tahun berapa ya? 2007 apa 2008 ya. Masih di terminal lama dulu. Aku lagi ngurusin putar balikan lebaran. Sampai malam banget itu. Bis terakhir itu datang punya Davidson. Pak Davidson tuh yang sekarang Jalan Madura, yang orang Padang itu. Itu sorry aku cerita dulu ya. Komen kalian tak skip. Terus bis itu kan datangnya telat ya. Telat itu aku udah panik kan, waduh ini mana, ini penumpang udah ribut aja udah rame ya kan, udah pada ribut. Terakhir sekitar jam 10 jam 11-an baru datang bis. Akhirnya terus Davidson datang. Terus Davidson nemuin aku, Mas mesinku koklok. Loh kok iso? Tenan Mas. Terus gue ditarik sama Davidson ke belakang. Terus ini mesin tuh suaranya klok udah klok. Oh udah putus itu sang steker pasti. Digas aja harusnya pecah itu mungkin. Nah terus dilalah tuh bapak datang gitu terus. Lu nang kok orang ndang angkat no. Pak ini koklo. Aku hari itu udah bener-bener nggak ada stok bis sama sekali, nol. Bis lain pun udah penuh semua, udah habis semua. Bener-bener nggak ada bis. Tiba-tiba ini ngecek dari Jakarta tuh bis baru lepas dari mana ya, dari Cikampek apa dari mana gitu. Kan gila kalau penumpang itu udah pada ngamuk, masa gue tungguin sampai pagi kan nggak mungkin. Masih lewat Pantura dulu. Sama bapak ini mesinnya disabet sama sorban sama bapak. Gas. Wes melaku aman selamat gas. Udah gitu terus ini bisa jalan. Aku tapi udah mikir, udah lu sampai mana ntar koklok deh gue bilang. Yang penting ini penumpang bawa dulu keluar dari terminal Kudus. Ntar kalau rusak wis urusan belakangan. Karena pikiran gue kalau penumpang rusak kan andai kata dia mau ribut juga paling ribut di jalan kan. Ntar kita sambil nunggu bis yang dari Jakarta gitu. Tahu nggak pecahnya mesinnya di mana? Di rumah makan. Gila jauh banget ya. Sampai ke rumah makan Ulayari dulu di Bukit Indah baru pecah itu mesin. Tembus bolong mesin stang sekernya keluar. Pas penumpang makan udah gitu bis dari Jakarta datang. Aman akhirnya. Ya Allah gua ngelus dada. Itu dulu tuh kejadian nggak tahu ya mungkin kebenaran atau apa tapi itu fakta ya. Sampai sekarang masih tak inget.
Mas kalau ngambil foto bus di AP di grup mas, pengen nyamperin dan foto-foto. Insya Allah, insya Allah. Udah pernah cerita yang ini mas, masih ingat ceritanya? Oh, udah pernah ya. Ya segitulah. Aduh, kamu pendengar setia berarti ya. Mau kita sampai naringan. Waalaikumsalam. Mas main ke rumah makan Cirebon, insya Allah nanti kalau pas mampir. Aku biasanya kalau kesana malam sih, ketemu sama An, ngobrol-ngobrol paling kan. Jarang emang ngeliatin situasi di sana. Ntar kapan-kapan wis. Soalnya kalau rumah makan tuh biasanya intens itu kan bapak gitu, jadi nggak mungkin lah aku ngeraguin pengecekannya bapak. Mas untuk memantau atau ngecek operasional bus-bus di jalan kayak kasus tadi itu, zaman dulu mana ada GPS mas, nggak ada. Dan aku pun baru tahun ini gunain GPS karena GPS menjadi salah satu syarat buat perpanjangan KPS. Aku nggak suka pakai GPS, dari dulu nggak pernah mau. Dan sekarang pun GPS aku nggak pernah efektif. Karena apa? Aku nggak pengen anak-anak itu kerja di jalan diawasin kayak maling gitu. Paham gak? Mereka udah banyak penumpang, banyak bis, tapi mereka ngerasa ini perusahaan sampai ngecek gua, posisi gua di mana kok. Kesannya kayak dia tuh dianggap kayak maling mungkin atau gimana gitu. Gua nggak suka. Makanya nggak mau. Itu yang mesinnya Hino atau Mercy? Itu Mercy itu. Mercy 1518. 1518 apa intercooler ya? Apa 1521 ya? 1518 kayaknya, tapi yang King. Bukan yang XBC, bukan. Yang 6 silinder. Mas hari rokok berapa bungkus? 4, kadang 5, kadang 3. Tumben ini betah ini 300 lebih. Kalian nggak ada kegiatan? Nah ini hari apa sih? Wednesday. Kalian nggak pada ngantor atau kerja atau apa? 2 Agus, waalaikumsalam. Sukoharjo, waalaikumsalam. Kapan Haryanto buka lain Tuban? Aku tuh nggak berani masuk sana mas. Kan wilayahnya Madukismo. Aku Ewoh Sungkan. Saya dari Wulayari mau ngelamar jadi kernet tapi belum berpengalaman, bisa. Kalau kernet nggak pengalaman bisa. Biasanya yang susah itu kru, dapat driver. Kalau nggak punya pengalaman di bis, hampir jarang ada yang lolos tes. Sekolah libur daring tuh ya. Aku aja nggak pernah ada kontrol. Tanya sama teman-teman kru driver tuh. Haryanto nggak punya kontrol, penumpang pun nggak ada kontrol. Yang ngecekin ngitungin di rumah makan pun itu cuman biar penumpang nggak ada yang ketinggalan gitu aja. Tapi aku sekali-sekali ngontrol memang. Kayak kemarin pas kejadian, ngontrol ada Sarkawi 5 bis, tak keluarin semua langsung krunya. Paling ya gitu aja. Tapi kalau secara harian tiap hari dikontrolin gitu, enggak. Aku percaya sama mereka kok. Cuman tetap harus sesekali tak kontrol, tak periksa. Entah 2 minggu sekali, seminggu sekali. Kadang ya 2 hari, 3 hari berturut-turut, ya sering gitu. Pokoknya tak bikin acak lah. Ari Putra Java, sampean driverin apa mas? Aku sekarang lagi sama teman-teman mas di sekolah nonton mas. Loh, sekolah mana udah masuk? Kemarin sampai gurunya Re itu yang SD tak bilangin, Bu udah itu satu sekolah saya gratisin semua, gue bilang internetnya. Tapi tak pasangin routernya di kelas gitu. Tapi gurunya nggak berani. Akhirnya mereka lagi nyari cara supaya bisa berkumpul di satu tempat buat sekolah tapi nggak di kelas, nggak di sekolahan. Karena apa ya? Kalau SMP mungkin SMA mereka kamu paksa buat daring oke lah. Karena akar pendidikan mereka udah ada gitu. Coba kamu kebayang nggak sih kalau anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang ngebaca aja masih ngeraba kadang mungkin. Tiba-tiba harus lewat online. Ya kalau ibunya sama bapaknya pengangguran sih enak bisa ngajarin dia terus. Kalau enggak, kan kasihan. Udah gitu mereka kan lagi bibit gitu. Lagi nyari akar pendidikan.
TK, SD kok disuruh daring, waduh. Kelar no. Dari Kernet Haryanto bisa maju jadi supir, bisa, ada tesnya. Kan banyak beberapa di Haryanto tuh yang dari Kernet naik ke supir. Di Malang udah mulai pada masuk mas, nggak daring lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan wilayah lain menyusul. Aku kepikiran anakku yang kecil itu Ray itu kan ngebacanya masih susah itu anaknya. Gara-gara Mobile Legends sih, FF sama Mobile Legends, aduh. Oh iya, aku sampean pernah cerita driver orang Jepang, aku lupa Mas Hari, maaf. Bosnya kerjanya driver ngerokok sampai bosnya pulang. Enak amat ya. Itu nggak sambil nyari-nyari sampingan gitu mas selama dia jam kerja gitu. Di sekarang ada sekolah mas di rumah gurunya. Nah itu mending begitu tuh. Betul mas, SD dan SMK. SMK mah orang udah pada nalar mas. Otak mereka udah terbentuk, jalur pendidikan mereka udah terbentuk. Mereka bisa belajar sendiri dari mana aja anak-anak SMK itu. Di online bisa, di mana-mana bisa lah. Tapi kalau anak SD, buset, dan nyuruh belajar aja udah susah. Sudah bisa anterin lamaran belum mas untuk bulan ini? Belum. Kamu jangan anterin lamaran sebelum aku buka lowongan di sini. Karena ntar hilang percuma. Kamu pernah tak liatin tuh tumpukannya masih kayak gitu itu. Kemarin baru terakhir itu kan tes-tesan 20 orang kapan ya? Lama sebelum corona. Jadi kalau kamu ngirim lamaran sekarang ntar ketumbuk di situ lagi, percuma lagi. Mau tanya tanam invest SPBU sampai berapa ya mas buat info? SPBU itu yang mahal tanahnya sama perawatannya mas. Benernya kamu punya SPBU itu nggak worth sih asli. Untungnya sedikit mas. Bapak itu beli pom bensin itu yang di pom bensin Weleri Kendal. Itu kalau nggak salah sekitar 18 miliar. Itu pendapatannya per bulan nggak sampai 100. Makanya aku jadi ngerti gitu. Kenapa kok banyak pom bensin di luar sana yang nyolongin literan, nyolongin hitungan, nyolongin meteran, karena memang untungnya sedikit banget untungnya. Ya nggak worth lah. Kalau aset segitu, invest segitu, terus pendapatannya segitu, nggak worth. Kalau investnya itu tergantung besarnya. Kalau yang kayak di Haryanto itu yang di Jenarsari itu 18M dulu. Tapi sekarang ya nggak boleh mas. Sekarang bisa 45an, 40an. Itu dulu itu. Sekarang paling nggak 40an. Dan hasilnya nggak akan worth. Makanya orang bikin pom bensin banyak kalau mereka nakal masalah meteran dan lain-lain ya gua anggap ya pantas gitu. Cuman ya nggak bener lah tetap. Jangan lah. Haram. Sampingannya tidur mas, keluar pabrik. Coba sampingan sambil jual-jual online mas, di Instagram atau di apa. Ntar tak bantu naikin follower. Ntar tak bantu endorse wes, gratis. Aku tuh kalau bantuin endorse teman-teman tuh gratis loh. Nggak pernah aku minta. Mas bantu dong naikin followerku, aku jualan ini jualan itu. Makanya kadang kalian nggak suka ngeliat ke aku lagi foto sama cewek itu aslinya sama istri orang tuh lagi ngebantuin dia naikin follower bener. Si April tuh dari followernya 4.000 apa 5.000 sekarang jadi 7.000 apa 8.000. Terus si siapa namanya Novita itu istrinya gede itu juga gitu. Kan dia dipakai buat jualan baju. Kalian aja yang nggak terlalu selalu berprasangka buruk sama aku. Makanya dikira aku garangan. Padahal aku asli ngebantu dia loh. Cuma memang cara yang paling gampang buat mancing kalian emang kayak gitu. Kalau ngelebarin trayek itu mentok Temanggung nggak mau sampai sana udah. Ya Temanggung aja kemarin aku habis kumpul ketemu sama aku ngeliat pasarnya, marketnya. Ya Allah dimakan sama Santoso, dimakan sama UBL, dimakan sama Julancar aja. Masih tarik-tarikan ya. Ntar kalau Haryanto masuk di situ kasihan mereka kadang mikir. Makanya aku kemarin pikir-pikir lagi buat masuk Temanggung.
fotonya yang bikin negatif. Perpal TV nunggu Sani jatah ke timur, dia belum ada jadwal ke timur. Intinya Mas Rian tuh begarangan. Ya Allah, aku udah klarifikasi kayak gitu loh, dan kalian masih berprasangka buruk sama aku. Aku harus gimana coba? Mau dong Mas dibantu jualan saya? Boleh. Coba kirimin produkmu yang kayak kemarin. Kemarin udah habis, belum sempat foto-foto udah langsung habis. Pagi Mas Rian dulu pernah ketemu sama Mas Rian ngajak foto malu. Mas Yoyo Susilo. Lah ngapain malu? Kalian pernah ngeliat aku langsung gak sih? Pernah gak kalian di jalan itu terus ketemu sama aku langsung? Mungkin sebagian dari kalian udah lah ya. Emang aku kelihatan menakutkan gitu atau gimana? Kok kayaknya banyak yang segen buat deketin. Padahal aku udah biasa-biasa aja loh. Kemana juga paling pakai sarung. Tujuanku kemana-mana pakai baju biasa, sarungan, kadang-kadang cuma celana jeans doang sama kaos, supaya orang itu nggak segan. Itu aja bener. Makanya aku nggak pernah kelihatan pakai busana yang wah-wah, itu nggak pernah. Karena aku lebih banyak di lapangan. Kalau aku pakaianku necis sedikit, rambutku aku semir, mungkin aku kelimisin pakai wax apa pakai apa, pasti orang sungkan buat deketin kan. Jadi mendingan aku gaya calo aja deh. Orang jadi bebas berinteraksi sama aku. Assalamualaikum Mas Rian, suka nginjing Mas. Waalaikumsalam. Bosen pada kriak-kriak bus Jakarta Jogja. Lah, itu masih mending bis kriak-kriaknya nggak begitu parah lah. Coba kamu naik kereta. Dari Jogja sampai Jakarta bukan kriak-kriak lagi, grodok-grodok. Sering ketemu kalau pas lagi di Bangka Mas. Sudah saya tag semua kan Mas di IG. Kan aku udah komen Mas Indra. Udah aku like deh, belum aku komen. Apa ya kemarin ya? Ayat apa namanya ya? IG-nya udah. Mas Komedeni atau siapa? Aku nih sosok yang lucu, imut dan menggemaskan. Jadi jangan takut buat nemuin aku. Beberapa minggu yang lalu ketemu Pak Haji Arianto, langsung salih, mobilnya mirip-mirip. Bapak lagi pakai mobilku, GLS-nya kan belum datang, GLS-nya Bapak. Dia lagi pesen GLS 450. Jadi kemarin tuh beli mobil 4, GLS-nya 2, 400 sama 450, Alphard-nya Transformer 2. Berkah Corona. Minggu depan mawon Mas, dalam kirimi malih, titipannya nomor paketin kayaknya Mbak Alin harus. Iya, Alin demen tuh keripiknya. Dia kan emang sukanya begituan, keripik-keripikan gitu. Ya enggak sih, dia lebih intens suka ke barang gratisan, sama kayak gue. Purwodadi jadi ada pembenahan Mas, insya Allah tahun depan. Pas kemarin pas malam minggu aku ketemu jenengan Terminal Jati. Ya lihat kalau gua di terminal kayak gimana, kayak calo kan, jadi kayak gitu. Atau gimana mau pakai baju rapi-rapi, ntar bantuin barang penumpang sungkan. Di Bangka njih Mas, njih. Kayak Doraemon lucu dan menggemaskan. Iya, aku tuh aslinya lucu, gemesin. Coba deh ajak pacar kalian ke sini, pasti suka. Itu suara apa Mas Tek-Tek lagi dandan itu? 67. Calonya tapi dideketin banyak orang. Enggak lah, tapi asli loh, aku gara-gara kalian ini loh. Kadang kalian tuh, aku ngerasa kalian tuh ganggu jam kerjaku kalau di terminal gitu. Tapi aku juga nggak bisa nolak kalian. Paling tak ingetin kadang kalau aku lagi bener-bener kepepet, Mas ntar ya kalau kerjaanku selesai aja kita foto-foto. Lah coba loh, aku lagi ngatur bis, lagi ngatur penumpang gitu. Tiba-tiba segerombolan datang, Mas foto bareng yuk. Kan makdek loh. Ntar penumpang yang lagi gue bantuin bawa barangnya tuh langsung mikir loh, ini siapa, kan terjadi sungkan dia. Ya agak sedikit ngerasa terganggu kadang. Kalau lagi pas bener-bener di jam kerja.
Monggo Mas Bagus DP, bisa doain mudah-mudahan rezeki sampean lancar hari ini. Amin. Prodadi sekarang semakin rapet, PO-PO baru yang nurin penumpang pada nggak sampai tujuan. Oh ya, itulah kadang. Emang rata-rata kelemahan pengusaha bis itu mereka nggak bisa mengendalikan operasional dan kinerja kru. Wajar lah, kesulitan mereka pernah aku alamin dulu tapi belasan tahun lalu. Makanya rata-rata semua kesulitan yang dialami PO-PO lain itu benernya saat ini itu udah dialamin sama Haryanto belasan tahun lalu. Makanya itu yang bikin kita settle. Udah cara orang tuh kita tuh udah tinggal ngejaga aja udah. Menggui pagi Mas, waalaikumsalam. Rehan Junior, waalaikumsalam. Menyesuaikan dengan kegiatan Mas Rian aja kalau mau ambil foto itu. Kalau bis sudah pada mulai berangkat tuh nggak apa-apa. Tapi kalau bis masih baru pada mau mulai masuk, aku nggak bisa ngelarang lo ya. Kalian minta pun nggak apa-apa wis. Kadang kan ada penumpang tuh sampai turun dari bis ya kan ngelihat aku, dia udah di atas bis ngelihat aku sampai turun minta foto. Ya, aku nggak apa-apa. Monggo. Aslinya gemesin tapi pas pertama kali ketemu auranya beda. Oh iya, emang ada auranya aku. Aura kasih kali. Garasi kosong Mas, ada isinya yang pada rusak, yang pada dandan. Yang langsung tujuan Lembang ada nggak Mas? Lembang mana nih Mas? Lembang Ciledug ada. Nggak ada kayaknya kalau dari Prodadi belum. Ntar aja tahun depan kalau aku pas sudah ini, udah megang Prodadi ntar tak pikirin semua jalurnya. Aziz Nakrolin biasa, nggak tahu orang itu baperan mungkin. Aku juga nggak kenal sama orang. Perasaan aku juga setiap bentuk kritikan di perusahaan tetap tak tanggapin. Setiap bentuk keluhan ya tak tanggapin. Tapi kalau aku anggap kamu melakukan hal itu dengan cara yang salah, ya berarti aku nggak pantas buat nanggepin dong. Kalau nggak tak tanggepin ya jangan nganggep aku nggak mau dikritik. Mungkin kamu bahasanya yang salah. Haryanto kalau nggak mau nerima kritikan nggak akan bisa sebesar ini. Kita besar dari kritikan, dari keluhan, dari masukan-masukan kalian. Mas kok banyak yang minta foto, emang Mas Rian artis. Di dunia transportasi ini artisnya gua loh boy. Serius. Aku ini magnet. Kalau kata teman-teman pengusaha bis lain, aku ini magnet gitu. Dimana aku berada selalu narik hati orang lain, hati orang banyak deh. Mau kelas pengusaha gitu, mau kelas apa gitu, mau kelas mania gitu. Bagi mereka aku ini magnet. Nah, gitu dong emosi. Waalaikumsalam ini. Akhirnya aku nungguin. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kue sing salah. Sampai tak jawab kok. Oh, wes. Santai Mas tak oyak sampai mau bikin. Mau bikin tak oyak, tak iki oleh malah. Ndak, bis mana dia? Oh. Nama amper aki tak kayak nomor 3 kabeh tak kon mangkat. Ngono ke Madura lho karo di belas. Lah, ruwong lah apa-apa. Woi. Kalau ke Surabaya kabarin ya Mas, insyaallah. Nanti Mas. Mas gimana prospek enggak yang duet bareng Sumber Alam? Mas, tujuanku naruh bis di Sumber Alam itu buat ngebantuin Mas Antoni. Dia tuh punya aset di sana, garasi, nganggur, nggak ada pendapatan, pajaknya setahun 24 juta itu tanahnya dia. Akhirnya kemarin tak, ya udah Mas gini tak bantu aku bilang.
Tempatnya Ntar enak. tak taruh bisku di situ. Semua jurusan kan sampean jual, komisinya sampean ambil semua. Kan lumayan buat tambah-tambah pendapatan dia. Tempatnya enak ya. Mm-mm. Airnya enak. Jadi bukan karena aku butuh, enggak. Aku kan udah ada tadinya di harapan kita. Cuma karena aku pengen bantu dia aja. Wah, seperti awake anget iki, Mas. Perbaikan sih. Orang PP. Kalian pernah nanya kan, Mas Rian mobil yang bisa yang paling disebelin siapa? Ya ini bisa Suketi ini mungkin. Apa? Andai kata ada loh, bisa dia ini. Andai kata ada loh. Tapi kan setorannya paling akeh. Ya. Gua nggak suka mas stikernya depan, ada gambar kuntilanaknya. Mas kapan main ke Terminal Pati? Sering. Aku kalau lagi main ke Terminal Pati ntar nongkrongku di depan tuh. Di apa jenenge sing sego gandul ngarep itu lho. Pak Manto. Pas metu-metu. Tiba-tiba Pak warung Pak Manto supir patas. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Wanwowi. Wah, jam berapa? Silau mas. Mataku agak ini sensitif sama cahaya. Aku kebiasaan begadang malam. Jadi mataku sama matahari sama cahaya ini sensitif. Judi kayak Citra, waalaikumsalam pagi, selamat beraktivitas. Trisno, security-nya ada 3. Itu pala ke security. Yang mana? Itu palane. Waalaikumsalam. View tembus 300 dari awal tadi udah 300-an lebih. Terus kaitannya dengan Uda Angga Khairul Firkanza NPM apa mas? Angga juga pengen, kalau Angga beda. Angga kepengen narik titik transit dari timur. Dia pengen nambahin penjualannya dia lah intinya. Aku juga lagi nyiapin buat bantu dia juga. Jadi ntar dari timur semua agen-agen Haryanto bisa jual ke semua jurusannya dia. Gitu. Ya itu pokoknya hidupku tuh sekarang udah tak pakai buat nolongin orang terus. Amin. Bapak udah ngasih amanah aku buat ngebantu pengusaha-pengusaha pribumi. Ya sudah tak bantu. Mas Sunun Sewu kalau berkenan bisa buka Messenger. Insya Allah nanti ya mas. Aku harus buka dari laptop kalau mau buka Messenger. Mas Patas tolong dikasih air mineral mas. Masuk akal. Patas kalau yang jarak jauh paling bisa ya. Yang misalnya tujuannya ke Jogja langsung. Boleh ntar tak usulin ya. Magelang Jogja. Aqua gelas kan? Cukup kayaknya ya. Apa aqua mini tanggung itu? Ini gue mas. Ini aku masih botol sing cilik. Moh Akromi, aduh jangan ngomongin PO sebelah. Di Haryanto tolong biarkan netral dan steril. Salam dari plat AB Semin Gunung Kidul Yogyakarta. Waalaikumsalam. Masuk akal. Sing gak marai masuk akal itu mungkin rego tiketnya. Perasaan aku Patas dikasih roti sama air mineral. Karena setauku juga Patas dikasih air mineral memang. Setauku loh ya. Makanya ntar aku pengen tanya. Emangnya udah enggak gitu. Apa mungkin karena setelah corona ini belum aktif lagi? Nek ditulung mendung pripun mas? Ya itu urusan dia tuh ya. Penusuan. Kalian itu nggak bisa mikir kayak gitu, nggak boleh. Kalau kalian niat nolong orang berarti kan harus ikhlas. Apapun yang kalian lakukan kayak orang ngeludah aja udah. Udah selesai. Emang kamu pernah ngungkit-ngungkit ludah kamu? Kan nggak pernah. Soal bagaimana dia ke kita, tanggapan dia ke kita itu biar jadi urusan dia sama Allah. Ngapain? Orang kalau nolong orang ya harus ikhlas. Jadi jangan pernah berharap feedback. Kalau kamu nolong orang berharap dia baik sama kamu ya salah kamu. Niat kamu udah salah sejak awal. Berarti nggak ikhlas kamu karena kamu berharap sesuatu dari dia. Jangan. Kalau pengen bantu orang, nolong orang, kasih aja. Tolong aja. Jangan pernah berharap apa-apa. Walaupun satu senyuman dari dia pun aku nggak berharap. Mas tolong knalpotnya habis dihalusin, suaranya kemarin geberbeken. Bisa apaan itu? Tetangga kita yang paling Haryanto orang lain. Kayaknya Haryanto nggak ada. Nggak ada. Kalau ada coba tolong diingetin. Ada Indonesia awak dia kalian paling kiri. Orang Hindonya tinggal berapa Pak?
Mas Haryanto jurusan Manyaran adakah belum? Itu salah satu jalur yang tertunda. Berarti ya. Patas belum ada lagi mas. Oh coba ntar aku tak tanya ya. Soalnya yang saya sering naik dari Demak Jogja dikasih terus mas. Nah tuh ada yang dikasih ada yang enggak. Mungkin kamu pas jarak pendek kali. Bandung hadir mas, monggo. Assalamualaikum mas, ada rencana buat livery vintage yang legend? Enggak lah mas, buatku semua mantan itu masa lalu. Nggak perlu diungkit-ungkit sampai dibikin buat kenangan pun nggak perlu mas. Anggap kayak mantan aja udah. Livery itu kayak mantan. Untuk jalur market itu gimana mas Rahmadi terakhir Budiman? Alhamdulillah bagus banget. Berarti aku bisa pesen Padang, Jakarta, Surabaya dengan NPM lewat Haryanto. Insya Allah nanti kedepannya bisa mas. Lagi kita urusin. Cuman gara-gara yang ngurusin kemarin anaknya habis lahiran, kalian udah pada ngasih ucapan belum ke Aji Syahriar? Udah punya anak sekarang, baru lahiran kemarin. Simpang Raya Tuban udah nggak dipakai HR lagi ya mas. Kan aku udah nggak lewat Tuban. Kalau dulu Madura lewat situ, lewat. Kita kalau buka Pantura lagi, malah lewat Pantura. Mas Rian, cara sholat biar khusyuk gimana? Ingat kamu sholat tujuannya apa? Goblok banget. Ingat kamu sholat tujuannya apa? Tujuan kamu kan setoran sama Allah. Kalau yang lewat Pantura ini yang bisa ini kebanyakan udah ngetol. Samping Mas Rian itu driver apa ya mas? Driver truk tebu. Amin Mas Afik. Ini driver truk tebu ini. Kopi tak? Udah. Lagi telepon harap pesan. Masih ada. Kapan diadain jalur Manyaran? Udah lewat ini ya. Penting Apa? banget. Enggak aja sih, santai. Iya. I have all day. Kayak saja. Livery HR 121 Alugoro apa udah mau dibikin lagi mas? Enggak. Apa itu? Apa sih? Api gue kue orang gue aku. Aku nih warnanya terlalu putih tuh. Iku stilu kusem. Wis ngono gambare batik wayange iku kuru no wayange, agak gagah blas. Nek Werku Doro kan koyo aku. Bodi dhuwur. Wayang-wayang cilik-cilik ngono. Waduh kaya kesebulangin ilang lho. Gambari aku wis. Propos di Haryanto iki. Sehat terus Pak Rian, alhamdulillah. Amin mas. Anda rencana metik apel di Malang mas kapan? Ntar November ngambil bis yang buat jatah Malang. Wah. Kemarin udah pengajuan. Udah ngasih tahu kalau pengen diambil November. Ajakin nge-live mas, Pak Antonya males. Kalah saing gue ntar. Ini banyakan manianya dia di sini nih. Gue tahu lu semua asli bukan mania gue, manianya Anto. Enggak lah, belajar tuh dari siapa aja. Aku tuh dari dulu belajar sama siapa aja. Makanya aku dari kecil di terminal tuh kumpul sama siapa aja wis. Asongan gue ajak ngobrol. Tukang becak gue ajak ngobrol. Karena aku pengen belajar bagaimana cara mereka menilai hidup dan menghadapi hidup. Pandangan mereka terhadap hidup, gimana cara mereka bertahan selama ini, itu jadi pelajaran buat aku. Kayak siapa? Iki, bos Musafir. Musafir. Mungkin ini ngerti. Larang lo tuh. Ya. Sombong banget. Boy lali hadir mas. Mas Nandar. Piye mas, Karang Gede ini aman ah? Udah nggak dicegat-cegatin lagi kan? Sampai nanti. Semangat pagi mas, selamat pagi. Sehat selalu mas Rian. Amin. Makasih banyak mas. Masih ada lowongan kerja nggak mas di HR? Pahala mulai sepi lagi nih loh. Mas, Mbok minta tolong sampean itu kalau udah nggak ada hati di perusahaan lain,
jangan di itu. Siapa sih kirim? Ntar aku juga mikirnya kan gitu, ntar suatu saat kalau aku udah nggak dipercaya sama Allah, tiba-tiba Ya. perusahaanku ngalamin sepi juga, terus Ya. ntar kamu tinggal, sakit loh rasanya jadi pengusaha gitu. Janganlah. Kalau pengen keluar dari pahala, keluar aja. Insya Allah nanti aku November paling baru buka lagi. Kalau ada temen bisa sih. Kalau jalur titipan mah sampai sekarang masih jalan. Yang penting siap pakai. Mas di masjid garasi kalau Jumat subuh ada yang baca sholawat berjanji gak? Mas nggak ada. Masih pada online? Sorry bapak telepon. Maaf bapak telepon. Aku kalau bapak yang telepon tak angkat pasti, kalau yang lain tak reject. Istriku telepon aja, aku lagi nge-live sama kalian tak matiin telepon. Yes. Tapi kalau bapak enggak. Bapak kuara bu angkat itu. Aku kalau Alin telepon nih lagi nge-live sama kalian tak matiin teleponnya. Tapi kalau bapak enggak. Bapak telepon. Oh kirain paketannya habis mas, ya Allah mas, nggak segitunya juga kali ono. No didit tenan tau ora iku. Wah, Udah. oh, buka-buka malah ono bom. Ono. Mas Suketi itu ex Sonic ya, iya. Masih ya, Itu mas. hebatnya keren apa buat tuh? kalian. Sonak kayak mau gak. Artinya Suketi apa mas? Kuntilanak. Mas kemarin dapat izin dari Mas Rian, akhirnya mobil rumah udah tak kasih gambar wayang kanan kiri. Coba Mas diupload dong, pengen lihat aku. Ntar aku di tag ya. Dikirain kabelnya putus Mas, tendang orang, emang di warnet. Ini mantap bentar nih, gue pengen cuci muka bentar. Wah. Mau aku mas. Nah ini urung dandan aku. Dan Urung ganteng. cowok metroseksual. Mas IG-nya Mas Rian opo toh? Nggak ketemu nih IG-ku nih. IG-ku salju Elput si. Tuh IG-ku. Mas Rian HS-nya kemana? Ada. Agenda hari ini apa Mas? Ngantor aja, banyak kerjaan di sini. Sorry. Bapak telepon. Hei. Sampean turu gini? Iya. Nendi? Alhamdulillah. Halo Bapak. Ganto. Alhamdulillah. Apa Mas? Iya. Mas aku. Aku baru ndelok emang live sampean. Iya. Langsung. Kok sore wasi ya kok nyetel YouTube tak apa? Nonton. Amin. Iyalah, harus jadi panutan. Beliau kan orang tua, guru, pimpinan. Mas kata-kata motivasi pagi Mas nggak ada. Nonton ulang tadi, masa suruh ngomong kata-kata mulu. Kayak Mario Teguh. Nge-like sedikit penonton auto turun drastis. Iya bapak telepon tadi. Purwantoro Merak kapan jalan lagi? Kapan ya? Belum. Harga tiketnya ini sih pahit. Gak berani 2,5. Harusnya ya kalau hitung-hitungan kilometer untuk kelas pelayanan eksekutif, Purwantoro Merak tuh paling nggak harga 23-25 Mas, harusnya 2,5 lah. 2,5 lah, 23 Tolnya makan tol. tolnya segala macam bla bla bla. Lah di sana kok rata-rata pada berani jualan 160, 180. Kan dia serem sih Mas. Mereka penuh pun nggak akan dapat uang. Jadi ya mending nggak. Follow back Mas, waduh ya itu maaf Mas. Kalian cuma tak persilahkan buat follow. Kalau mau aku follow back, kalau ketemu ntar tak follow back. Mas ada pengganti calon Gria Melampah, harus banget aku punya Gria Melampah. Emang kalau nggak punya kenapa?
Assalamualaikum Mas Rian Sugeng Injing. Waalaikumsalam. Mas, apakah driver harus bisa mesin? Enggak. Yang harus Ya, bisa mesin itu minimal lah. montir. Minimal tahu. Bukan harus bisa ngurusin mesin, tapi tahu. Bukan bisa. Bisa ngerasain penyakitnya. Kalau dia tahu, dia bisa ngerasain mesinnya sendiri. Mas, dietnya berhasil nggak? Aku diet apaan? Aku nggak suka nyiksa diri, Mas. Pengen makan ya makan, pengen ngopi-ngopi. Hidup udah susah, nggak usah dibikin susah. Selagi kita nggak ngerugin orang, lakuin aja. Hakemal Harfa, Mas boleh tanya, Mas pernah bilang kalau ulama nggak pernah permasalahan. Salah, aku nggak pernah bilang kalau ulama nggak pernah permasalahin masalah pinjaman ke jasa perbankan. Aku selalu bilang, semua ulama sepakat soal riba. Nih, dengerin. Semua ulama sepakat soal riba. Kalau riba itu haram, itu sepakat semua, 100%. Mau semua mazhab sepakat tentang riba. Tapi poin kedua nih, tidak semua ulama menganggap kalau bank itu sebagai produk riba. Paham ya? Tidak semua ulama menganggap bank itu sebagai produk riba. Jadi kalau kalian butuh pinjaman untuk usaha, untuk apa, ada beberapa ulama, banyak malah, yang memperbolehkan. Karena sistemnya sistem apa ya, bagi hasil. Makanya zaman Nabi Muhammad dulu orang nggak pakai tuh takaran uang kertas tuh, nggak ada, pakai uang emas. Karena apa? Emas itu valuenya pasti meningkat. Kalau diniatin riba itu setiap kembalian misalnya kamu minjam 1.000 nih, ntar baliknya 1.200, kamu anggap itu riba, ya salah juga. Kalau misalnya dia berpikir itu dari uang kertasnya, karena dulu patokannya emas itu tahun sekarang beli, tahun depan harganya udah beda lagi. Masa ya lebihannya harga emas itu kamu anggap riba juga kan? Enggak. Nah, jadi ulama-ulama yang memperbolehkan itu, contoh seperti Gus Dur, Mbah Maimun, Gus Baha sekalipun menyarankan seperti itu. Itu untuk yang yang tidak menganggap bahwa bank itu produk riba. Tapi untuk ulama-ulama yang menganggap bank itu produk riba secara garis keras, ya mereka juga punya dasar dan punya kapabilitas untuk menentukan hal itu. Makanya tinggal kitanya aja, kita mau bertaklid kemana. Orang Islam itu kan, tolabul ilmu itu kan bebas untuk bertaklid. Kamu mau bertaklid ke ulama A ya silahkan, mau bertaklid ke ulama B pun silahkan. Dan kamu tidak akan bertanggung jawab besok di akhirat, karena mereka yang akan bertanggung jawab. Makanya nggak pernah tuh yang namanya ulama-ulama yang mengharamkan riba, bank sebagai produk riba, sama yang menghalalkan bank dari bebas, bank itu bukan produk riba. Nggak pernah ada satupun ulama yang saling menyalahkan. Wah, ulama itu mah goblok, jangan didengerin, ulama itu masalah. Nggak pernah ada, nggak bakal nemu kamu. Mereka selalu bicara tentang cara mereka sendiri, dalil mereka sendiri. Begitu juga yang B, sama. Makanya yang salah itu biasanya santrinya yang baru ngaji baru kemarin sore itu. Masyarakat pintar kan di sekolah ya. Dengar dari A langsung habang riba, wah langsung aja lagi-lagi si B ya kan. Apaan lu ini riba? Lah, itu lo yang salah. Sekarang kalau orang mau keras-kerasan masalah riba, nih gua kasih tahu. Orang yang lakuin hutang, yang nyaksiin, yang minjemin, yang mendukung, kan sama-sama semua masuk neraka semua. Sekarang gue tanya, lu beli HP merek apa? Samsung, apa merek apa? Emang itu bukan produk riba? Lu beli berarti lu dukung dong. Mobil yang lu pakai, emang perusahaan itu nggak punya utang di bank? Toyota kayak apa? Kayak pasti nggunain uang bank lah, nggak mungkin nggak. Emangnya mereka mau duit cash buat model usaha berapa ribu triliun sehari? Nggak mungkin, pasti gunain bank kan. Berarti mobil yang lu pakai juga produk riba. Lu beli, lu dukung produk riba berarti kan? Kayak gitu kan konsepnya. Jadi maksud gue, itulah tadi. Cari persamaannya, jangan kejar perbedaannya. Karena kalau kalian kejar perbedaannya, kalian cuma akan dapat permusuhan. Cari persamaannya, baru kalian bisa mendapatkan kedamaian. Karena pada dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin, memberi ketenangan jiwa di semua penduduk bumi. Cerdas bermana pun. Lo piye tuh? Jadi aku nggak menjelaskan detail hukumnya seperti apa, enggak.
Kamu tak ajarin bagaimana cara jadi orang bodoh yang baik. Sama seperti aku memposisikan diriku sebagai orang bodoh yang baik. Loh, orang tolabul ilmi itu kan berarti orang-orang bodoh kan. Santri itu kan semua orang-orang bodoh kan. Kalau mereka udah pinter, mereka nggak akan belajar di pondok. Paham? Itu namanya kitab adab itu, ta'lim muta'alim seperti itu. Itu namanya adab belajar dan mengajar. Ya kenal lah Gus Baha. Kenapa nggak kenal? Aku kan senang dekat sama orang-orang pinter. Kopi kan dulu minta ya. Paham ya sampai sini ya? Ini kalian bisa buat bagian pelajaran kalian. Jadi tugas kalian itu taklid bukan untuk menyalahkan. Selain calo ternyata ustadz juga. Oh, kamu nggak lihat tuh. Gue pintar tuh gara-gara ngeliatin foto Pak Haji dari tadi. Tiba-tiba dapat hidayah. Terus. Lalu aku ngomong ada dasarnya, ada di kitab Ta'lim Muta'alim. Jangan salah, aku ngomong kayak gitu tadi tuh nggak mungkin tanpa dasar, ada dasar. Rujukannya apa Mas? Buka kitab Ta'lim. Ntar kamu belajar banyak di sana tentang adab mengaji, adab belajar. Ada di sana. Jadi apa yang aku omongin ke kalian tuh bukan dari kata-kata Rian Mahendra, enggak. Itu ada kajiannya. Minta dikasih ilmu kebalnya Mas, wah, ntar kamu pakai buat aneh-aneh. Ini kebal cobain Mas Ian. Anto kebal gua marahin. Mas, kalau Mas Dikin apakah bisa diduetkan sama Mas Marquez? Gimana ya? Enggak, yang jelas nggak akan. Lah dua-duanya orang seberang semua. Ntar pada malas ngelansir lagi. Mas Rian kenal Kiai Nur Iskandar Eski enggak? Itu kan keluarganya masih keluarganya Neng Bubah. Neng Bubah itu istrinya Gus Faruk. Gus Faruk itu aku dulu ngodam di sana 1 tahun. Insya Allah kalau Kiai Nur Iskandar kok nggak kenal aku tapi aku kenal beliau. Ayo pindah film baru penonton ya. Tambah cakep habis, wah aku ganteng dari lahir Mas. Mending calo atau agen Mas Rian? Ya calo, kalau aku lebih suka jadi calo. Kalau agen itu identik dengan duduk manis di belakang meja tuh kayak sinilam tuh. Tapi kalau calo itu identik kayak bling. Ya kan? Ya segitu itulah, nggak jelas bentuknya. Mana-mana buat tas, berinteraksi sama banyak orang. Dengar-dengar mau ngadain majelis sholawat bareng Habib Syekh. Habib Syekh itu kalau ke garasi nggak pernah Mas, mau diumumin nggak pernah. Dulu setiap santunan yatim tuh tahun-tahun 2000 lebih lah, biasanya beliau datang. Tapi habis itu ngasih kabar, jangan dikasih tahu kalau saya datang. Kan ada foto-fotonya Bapak sama Habib Syekh. Begitu Mas kalau beliau, oh iya. Mas Rian kalau Mas Anto ganteng di, kalau lu berani bilang gantengan Anto, besok dia jalan HM21 dia. Nggak bakal jalan Suketi dia. Kalau nggak jalan 34 tuh. Ya, betul. Ke Jambi ya. Jangan pernah memuji anak-anak lebih ganteng dari gue di depan gue ya. Gue orangnya gampang tersinggung masalah itu. Wah parah lu dek. Mas Heru Luhur, alhamdulillah, makasih banyak Mas sudah diingetin. Lagi belajar minum air putih nih Mas. Gue minum air putih aja perlu belajar loh. Di Bangka ya Mas? Gue siapa?
Kowe ndek mania to? Lanang apa wedok? Share. Ah. Ahok lagi masa pendidikan, biar bisa jadi vlogger, biar bisa ini ngisi acara. Video terbaru ntar malam nongol. Nanti malam Mas Alim di bawah. Surat titipan Mbak Dian udah disampaikan belum Mas? Mungkin. Tanya Mas kenapa julukannya Suketi, tanya sendiri orangnya. Gue empat sama julukannya. Biasanya Mas Ahok nge-live jam segini kalau lagi lega. Lu ngeliatin Ahok apa sih yang lu cari? Orang juga cuma modal ganteng doang. Pinternya juga nggak begitu. Ngomong juga nggak bisa. Terus yang lu suka dari Ahok tuh apa coba? Modal ganteng doang begitu. Gue juga ganteng. Pertikaian kita harus abadi pokoknya. Syarat orang bisa buat dipanggil Gus itu gimana Mas? Biasanya Gus itu panggilan buat anak kiai. Biasanya sampai dia belum megang pondok ya masih Gus namanya. Makanya ya segitulah. Gus itu panggilan. Sama panggilannya pasar-pasar itu. Pedagang-pedagang di pasar sama santri, Gus. Ahok itu menang ganteng doang yo. Asli. Udah lah, gak usah ngefans sama dia. Amin Mas Heru Luhur, makasih banyak. Merasa tersaingi dengan Mas Ahok. Susah emang ngasih tau kalian. Aku tuh dukung kalian loh, ngebelain kalian sampai gua bermusuhan sama Bro. Itu bener kan gua ngebelain kalian. Emang lu gak iri ngeliatin Bro kayak gitu? Gua aja iri. Ayo Mas ke Bandung, insya Allah. Ntar kalau aku kerjaanku udah selesai di Bandung, tak umumin aku di Bandung. Ntar kita kumpul yuk, gathering di Bandung yuk. Mas Rian, I love you tuh siapapun kamu. Nah ini yang begini-begini gue suka nih. Anaknya minta double decker, kan belum punya double decker. Siapa? Haryanto Rakwat Tukun. Jadi tak mau ngono. Jangan lupa bahagia Mas Boy. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Mungkin tidak sakit tadi pesan dulu. Ada penumpang, anaknya minta bis tingkat. Haryanto nggak punya bis tingkat. Kalau ibunya pengennya ikut Pak Anto. Ibunya mau ikut Pak Anto. Lu rondo berarti. Gak mas pelayanan Mas. Senengannya. Mas kapan-kapan ngeliat sama Pak Haji sering. Bapak kalau pas lagi di deketku gitu tak minta buat ngasih salam ke kalian, doain kalian biasanya. Cuman itu pas lagi kebenaran kalau beliau di deketku, kalau enggak ya jangan lah Mas. Sungkan aku. Mas ACC pertemanan kayaknya temenku penuh deh Mas. Yoi Mas, HDD-nya bagasinya kasih kaca aja jadi kayak tingkat. Emangnya enak naik bis tingkat ya? Di tol bukan ketiup-tiup angin ya di atas ya? Begini-begini. Mania aku malah sini. Wah, Erik Permana Putra, terbaik kamu memang tuh. Mania aku susu. Terbaik kamu brother. Cukup tuh. Istrinya Mas Anto. Buat kalian para gadis yang lagi ngincer dia, tolong ya inget ya, ini istrinya tiap hari nungguin dia di rumah. Wes, gua tak pateni sih langkai. Kalau mau sekak itu tak geser di kabeh pion-pion bejarane. Lain divisi Merak gimana Mas, lancar? Alhamdulillah.
Mungkin Pak Bro punya pesona kumis seksi Mas, jadi gadis-gadis terkesima. Enggak, gue juga nggak tahu pikirannya mereka itu di mana ya, gadis-gadis itu ya. Apa mereka nggak punya tujuan hidup lain gitu maksud gue? Yang lebih bermanfaat gitu selain nguber-nguber bro cuma buat foto bareng sama dia terus manasin ke gue. OMG. Assalamualaikum Mas, salam dari Tokyo. Waalaikumsalam. Wih serius? Terus kaki Sugiono. Iki lho Mas, pesen tiket kan sakit agak dirusi Mas. Wah, jenengane Macan Bogor kok. Wis tok Mas. Wis. Lah iya iki tiket, bukan. Didoke ini yang minta tiket enggak diurusin gimana no. Didoke. Ojo. Bahaya. Sekelebatan. Mas buka trayek lintas Sumatera Mas. Nek diurusin enggak kalau minta tiket. Ojo. Wis. Ojo belok ini. Mas kalau ingin taruh lamaran kudus di mana? Wis tok, ini ganggu konsentrasiku. Sake Mas yo, iya, sake yo. Kasihan kalau enggak diurusin ya. Siap ya? Wes. Jangan lupa pagi ini kita sedekah. Amin. Mas Rian kapan ke Hanover? Iya, gue juga kangen nih sama keluarga gue di sana. Aduh. Lama nggak pulang kampung. Makanya Mas main ke gue tuh sering ke Poris ya. Yang ngedeketin gue mentok-mentok ya. Lea. Kalau yang cowok calo-calo seporis itu udah. Sekalinya ada juga paling Lea tuh yang punya angkringan. Ada tapi nggak belakang sopir. Minta belakang sopir nggak sedih ya. Kapan ada lain Bandung baru Mas, insya Allah. Ibnu Sina Dede Aren, walah iki cowok matre ke laut aja. Cie yang curhat. Nggak gitu juga deh caranya deh. Baku. Ya udah komburinnya, tengah-tengah itu. Nomor telu, baris nomor telu. Ya kan ada nih ayah misalnya gak gelem ligane kono apa ligane GLS. Makanya itu. Jadi sempet ya Allah, gue sampai nyobek plastiknya sampai salah lo gara-gara Anto. Wes yo ngono. Plastiknya harusnya yang gue sobek atas ya. Malah bawah yang gue sobek. Nah, sempantas gue buka-buka nggak bisa. Kenapa kalau naik dari rumah makan tarifnya sama? Ya karena solarnya sama Mas. Solarnya kan dari Jakarta ke Kudus. Makanya aku bilang aku tuh nggak mau kalian maksa aku buat nurunin Tegal, nurunin Cirebon atau naik dari Tegal, naik dari Cirebon. Karena pasti kalian tak mintain harga tiketnya sama. Kan aku bayarnya solarnya dari Jakarta ke Jawa. Kalian mau naik dari tengah-tengah tetap aja operasional gue sama kan? Ntar kalau mahal kemahalan kalian pasti sambat. Kalau nggak dilayanin kalian pasti minta terus. Jadi kan minta tak jemput Mas Dian langsung ini ya. Wis tok wis ngono bojoku dulu. Mandor Polo masih di wisata. Saya pribadi kok kurang gadis-gadis yang sampean maksud. Soalnya pas di channel YouTube-nya STK pas ditanya, "Kenapa sama baru?" Jawabannya karena bawa bisnya ngebut. Nah, gini apa pendapat mereka sampean? Ya aku nggak mungkin bisa bertanggung jawab dengan omongan orang lain. Cuman aku minta, itu kan hal yang buruk. Janganlah. Saya rasa setiap aku ngomong pasti aku ngelarang kalian ini. Aku nganter telat ya. Untuk mikirin hal kayak gitu, ngebut-ngebutan, ngeblong jalur kiri lah apa ya, lah, jangan. Aku nganter telat kira-kira lihat Mas yang nge-lab. Kemudian nge-lab. Siapa gini? Wah. Iki siapa? Anak wedok. Hah? Anakku. Kowe moro duwe anak wedok gede. Wes tok rasa ngono tok. Kowe ganggu aku to. Wes iki. Oh. Jangkrik. Ah. Kemarin mau penasaran aja mari yuk. Batu ngasih keperingat lu. Nggih, Papi, kilo Mas.
Ada cewek bikin status di WA-nya Anto. Tulisannya lagi ngebut naik motor, bawahnya tulisannya jadi telat kerja gara-gara ngelihat live-nya Mas Rian. Di statusnya WA-nya Anto. Coba lu jadi gua gimana tuh? Deg-degan kan? Ternyata gitu kan, jadi gak fokus kan gua. Apa sih kono ya? Aku tak ngaji sih. Tak kancani ben kentil. Rosalia, waalaikumsalam. Mas Erik Permana Putra. Mas, aduh, sampean di mana? Kangen aku. Masa sampean ketemu sama aku pas giveaway doang, Mas? Sama pas lagi apa namanya? Femgate. Ayolah main ke garasi. Hati-hati Mas, Ibu Negara mantau. Enggak ada kayaknya. Lagi masak. Anto kon lunga iku. Ya iya mulane. Apa iku nyak kalau? Mall. Gengge. Wah. Udah edan ya. Wis tobat ndek. Wis ora mall gengge-ne jenenge. Oke, juga duit. Wonosobo selalu hadir kalau Mas Rian lagi live. Mas Rian Makasih Mas banyak. Rian Aku rokok entek. benernya pengen kapan-kapan main ke Wonosobo, pengen ngeliatin lapangan di sana sih. Eh? Bukan buat masuk, bukan, cuma pengen tahu aja. Mas Rian rokok entek. Ijen orang pres, ono 20. Udah wong itu kono wong sapres nih. Alina Tristi watching. Mas. Tok bojoku nonton tok wis ya. Ya iki lho. Sak juta iki noleh 7 ta 6. 6. Lho iki 7. Iki sampe tak harus sampean tuh. Penting banget. Apa tuh? Iki digo modus karo arek-arek. Nggo bantal mbak aku. 1 2 3 10 juta ya. 10 juta. Iki 10 juta dulu. Lah ya tapi tak jiko gak ono duwike. Ora mungkin. Nah iya. Ora mungkin begitu. Ora mungkin SMS iki tekan ndi lo SMS asline. Iki. SMS ini wis tak hapus. Oh ora iso. Iku dhuwur-dhuwure ono data transaksi niku. Heeh. Pasti mlebu. Ora mungkin. Gak ono duwike, Mas. Ono. Loh, ono ngirimi kancaku neh, kok tak buktene. 500.000. Menyaur utang tapi begitu dibuka gak ada duit. Iki modus, iki aku nglibat jenengan iki. Ora digo modus. Iku duwe mlebu, saiki ATM ning ndi? Tak go. Pesan kono printno. Sampun, Mas. Terus ndi hasil printne? Gak ono apa-apane. Ya ora mungkin iki kene njaluk print-printane. Wis, sampean terus selesai saiki. Urut. Kemarin lihat tripnya report Givari 63 positif insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Garwo dan semua yang live. Nggih, selamat pagi. Waalaikumsalam, Dik. Kalian lagi ngapain? Katanya tadi mau nganterin Re. Udahan yuk. Bu. Lin antolin akalin, Pagi, sumpah Bu. bukan gua. Ibu negara. Antolin asli bukan gua, sumpah bukan. Halo, assalamualaikum. Salam. Masih pagi-pagi sudah makan gimana? Udah, minta itu apa? Buku kirku ya, tolong ya. Buku Mas, kir. gimana tanggapan sampean kalau ternyata ada temennya yang jadi followernya sampean yang sedang live-nya kayak gini? Nggak apa-apa biasa. 28. Udah dulu ya, gua ada urusan sama Anto masalah tadi. Oke, makasih banyak ya udah nemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah menebarkan kebaikan. Dadah, assalamualaikum. Sarang yuk.